Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita, yang juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan nasional. Lahir di Jepara, Hindia Belanda pada 21 April 1879, beliau merupakan anak dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dengan M.A. Ngasira. Kartini bersekolah di ELS, belajar bahasa Belanda, dan membuka pikirannya ke dunia luar. Setelah bersekolah, ia dipingit di rumah karena pada masa itu masih kental tradisi wanita Jawa harus ditinggal di rumah dan dipingit. Selain itu, wanita juga tidak memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dalam hal pendidikan, bahkan memilih pasangan. Dan kasta sosial menunjukkan bahwa wanita harus berada di bawah pria. Namun, Kartini memiliki pemikiran yang berbeda. Beliau merasa bahwa wanita juga memiliki hak yang sama dengan para pria. Itulah yang mendasari keinginan Kartini untuk memajukan wanita pribumi saat itu. Kartini berjuang untuk mengangkat derajat perempuan di Indonesia dengan mendirikan sekolah wanita pertama dan surat-surat serta catatan yang ia tulis. Kemudian, tulisan-tulisan tersebut dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Buku tersebut berisi tentang bagaimana kondisi wanita pribumi yang dikekang kebebasannya serta bagaimana sulitnya untuk memajukan wanita pribumi khususnya di daerah Jawa. Tapi tentunya perjuangan wanita tidak sampai situ saja. Bahkan sepertinya perjuangan Kartini merupakan awal dalam memperjuangkan hak perempuan. Buktinya, di zaman modern seperti ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi wanita. Sebagian perempuan mengalami hambatan, bahkan celaan harian dari lingkungan. Perempuan pada posisi sama dibayar 11% lebih rendah, atau bahkan to some extent bahkan sampai 20% di bawah laki-laki. Untuk pekerjaan sama, tanggung jawab yang sama. Itu terjadi di banyak seluruh dunia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Makin gue melihat keluar, makin gue melihat banyak perempuan di luar sana yang terhimpit oleh budaya patriarki. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Indonesia darurat kekerasan seksual. Angka kekerasan seksual pun meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, banyak juga perempuan-perempuan Indonesia di zaman globalisasi yang membuktikan bahwa menjadi wanita bukanlah suatu halangan untuk menjalankan sesuatu, apalagi meraih mimpi. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang harus cerita, keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengabdian tak pernah berhenti. Aksara yang menari di atas awan, cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halus dan perasaan, hadir tanpa diundang dan dipanggil.
Sungguh menakjubkan apa yang bisa dilakukan wanita jika dia mengabaikan apa yang dikatakan pria bahwa dia tidak bisa. Karena pada hakikatnya perempuan memiliki hak yang sama. hak untuk hidup secara terhormat dan mandiri, Hak untuk bebas menentukan pilihan hidup tanpa dibatasi oleh siapapun. Dan mendapatkan hak yang sama layaknya laki-laki hingga perempuan memiliki jalan yang terang untuk menggapai mimpi. menggapai mimpi hingga sederajat laki-laki berkat Ibu Kartini. Kartini ingin melihat perempuan pribumi terbebas dari ikatan tradisi Jawa. Tradisi yang menjadi tembok pembatas kaum perempuan untuk menempuh pendidikan. Ia berkata, dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, Meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia. Karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu. Untuk mengadakan jalan menuju ke tempat perempuan bumi putra, merdeka, dan berdiri sendiri. Perempuan